Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ralifina Wijayanto. Saya merupakan mahasiswi Sistem Informasi dari Institut Teknologi Harapan Bangsa Bandung. Pada video kali ini, saya akan mepresentasikan review paper yang berjudul The Integration of Artificial Intelligence in a Project Management, a Systematic Literature Review of Emerging Trends and Challenges. Nah, jadi paper ini ditulis oleh Irsyad Ahmed Hashimzail dan teman-temannya, dirilis di jurnal Tears Information Technology Journal dengan volume 5 nomor 2 pada tahun 2024. Nah, jadi kita akan mulai dari pendahuluannya terlebih dahulu. Nah, yang pertama kita akan membahas AI as Transformation Tool in Project Management. Nah, jadi AI atau Artificial Intelligence ini telah menjadi alat transformasi penting dalam project management karena mampu meningkatkan efisiensi, kualitas pengambilan keputusan, dan juga hasil proyek secara keseluruhan. Dengan memanfaatkan teknologi seperti machine learning, lalu NLP atau Natural Language Processing, dan juga automation, AI bisa membantu mengotomatisasi tugas-tugas rutin, lalu juga memprediksi resiko serta mengoptimalkan alokasi sumber daya. Nah, karena kemampuan AI ini memungkinkan project manager untuk lebih fokus pada aspek strategis dibandingkan pekerjaan operasional. Selain itu, penggunaan AI juga bisa mendorong perubahan cara kerja dalam manajemen proyek dari yang bersifat reaktif menjadi lebih proaktif. Dan dengan analisis data historis dan juga real time, AI bisa memungkinkan prediksi yang lebih akurat terhadap potensi masalah proyek sehingga tindakan pencegahan bisa dilakukan lebih awal dan meningkatkan peluang keberhasilan proyek. Lalu selanjutnya framework AI powered project management. Nah, eh, framework AI powered project management ini menggambarkan tentang bagaimana AI bisa berperan dalam mengelola berbagai aspek penting proyek seperti disruption, lalu risk, benefit, dan juga adaptation. AI mampu mengidentifikasi potensi gangguan sejak dini melalui analisis data real time, sehingga project management dapat menyiapkan strategi mitigasi yang tepat sebelum masalah terjadi. Selain itu, framework ini juga menekankan kemampuan AI dalam memberikan rekomendasi berbasis data secara berkelanjutan selama siklus proyek. Nah, dengan demikian, proyek bisa terus beradaptasi terhadap perubahan kondisi, memastikan hasil yang optimal, serta meningkatkan fleksibilitas dan ketahanan proyek terhadap ketidakpastian. Nah, selanjutnya adalah penerapan utama AI dalam proyek. AI sendiri telah diterapkan secara luas dalam berbagai aspek project management, seperti risk assessment, scheduling, resource optimization, dan juga stakeholder communication. Misalnya, algoritma machine learning dapat menganalisis data proyek sebelumnya untuk memprediksi keterlambatan atau pembengkakan biaya, sehingga nantinya tim proyek bisa mengambil tindakan preventif lebih awal. Selain itu, teknologi NLP atau Language Processing ini bisa digunakan untuk menganalisis dokumen proyek seperti laporan notulen, guna mengekstrak informasi penting yang mendukung pengambilan keputusan. Implementasi ini tidak hanya meningkatkan akurasi analisis saja, tapi juga dia bisa membantu mengurangi beban kerja manual tentunya, sehingga produktivitas juga dapat ikut meningkat dan efektivitas tim proyek juga lebih meningkat. Lalu bagaimana dengan tantangan implementasi AI di balik semua kelebihan-kelebihan AI ini? Jadi meskipun AI ini menawarkan banyak manfaat, implementasi AI dalam project management ini masih banyak menghadapi berbagai tantangan di real case-nya. Salah satu hambatan utamanya ini adalah kurangnya tenaga ahli yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan juga mengelola sistem AI. Selain itu, biaya implementasinya juga cukup tinggi, termasuk di investasi teknologi dan juga pelatihan, sehingga ini menjadi kendala utama bagi organisasi kecil. Tapi di sisi lain, isu keamanan dan privasi data juga menjadi perhatian penting karena AI ini kan membutuhkan akses ke data sensitif. Selain itu, resistensi terhadap perubahan dari project manager tradisional juga sering terjadi, terutama karena adanya kurang pemahaman terhadap manfaat dari AI. Nah, oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang nggak cuma berfokus ke teknologi aja, tapi juga pada perubahan budaya organisasi. Selanjutnya, kita akan membahas uh, ini lebih ke ini sama framework AI project management, tapi lebih ke penekanan manfaatnya dan juga apa yang ingin dicapai dari project ini.
Jadi untuk RQ pertama atau research question pertama ini, apa tren terbaru dan penerapan utama artificial intelligence dalam manajemen proyek serta bagaimana AI bisa meningkatkan hasil proyek. Lalu untuk yang RQ2-nya, ini apa hambatan utama yang dihadapi organisasi dalam mengimplementasikan AI, khususnya terkait biaya, privacy data, dan juga resistensi terhadap perubahan. Dan yang ketiga adalah bagaimana integrasi AI dalam proses manajemen proyek dapat meningkatkan manajemen resiko dan juga efisiensi sumber daya. Selanjutnya kita akan membahas state of the art dari paper ini. Yang pertama adalah perkembangan AI dalam project management. Jadi AI atau artificial intelligence dalam project management ini menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Nah, AI ini tidak lagi hanya menjadi teknologi pendukung, tapi telah bertransformasi menjadi komponen strategis yang bisa meningkatkan efisiensi proses kerja, lalu kualitas pengambilan keputusan, serta tingkat keberhasilan proyek secara keseluruhan. Nah, hal ini didorong oleh kebutuhan organisasi untuk mengelola proyek yang semakin kompleks dan dinamis. Nah, teknologi utama yang mendukung perkembangan ini adalah machine learning, NLP, dan juga automation tools. Selanjutnya, yang kedua adalah implementasi dan juga manfaat AI. Nah, AI ini telah diimplementasikan dalam berbagai tahap siklus proyek, mulai dari perencanaan, eksekusi, hingga monitoring, dan juga evaluasi. Dalam tahap perencanaan, AI digunakan untuk menyusun jadwal proyek secara otomatis dan mengalokasikan sumber daya secara optimal. Pada tahap eksekusi dan juga monitoring, AI bisa membantu melacak progres dari proyek itu sendiri secara real-time, dan juga memberikan insight yang berbasis data untuk mendukung pengambilan keputusan. Manfaat utama AI ini terletak pada kemampuannya dalam melakukan predictive analytics. Dengan menganalisis data proyek-proyek sebelumnya, AI bisa memprediksi potensi keterlambatan, lalu pembengkakan biaya, dan juga hal lainnya. Nah, selanjutnya AI untuk risk management dan juga communication. Nah, kalau dalam aspek ini, AI memberikan peningkatan yang signifikan melalui kemampuannya dalam menganalisis big data dan juga mendeteksi pola atau anomali yang sulit dikenali secara manual sebelumnya. AI ini bisa mengidentifikasi potensi risiko sejak dini dan juga melakukan pemantauan secara real time, sehingga project manager bisa bersikap lebih proaktif dalam menangani risiko dibandingkan reaktif setelah masalah terjadi. Nah, lalu apa tantangan dari implementasi AI? Jadi meskipun banyak manfaat, implementasi AI ini sendiri dalam project management menghadapi berbagai tantangan, salah satunya meliputi biaya, lalu kekhawatiran lain mencakup transparansi keputusan AI dan juga keamanan informasi proyek. Peluang untuk masa depannya ini, AI meskipun menghadapi tantangan memiliki potensi yang besar untuk mengotomatisasi pekerjaan. Penelitian selanjutnya perlu berfokus pada framework implementasi AI yang efektif dan juga terjangkau. Nah, sekarang kita akan mulai membahas research methodnya. Jadi, penelitian ini sendiri menggunakan pendekatan SLR atau Systematic Literature Review dengan framework PRISMA atau Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis. Metode SLR ini dipilih karena mampu mengumpulkan, mengevaluasi, dan juga mensintesis berbagai penelitian terdahulu secara terstruktur dan juga objektif. Nah, dan dengan menggunakan Prisma, setiap tahapan penelitian, mulai dari pencarian literatur sampai nanti akhirnya diseleksi, itu bisa dilakukan secara sistematis sehingga bisa meminimalisir bias dan juga meningkatkan validitas hasil dari penelitiannya. Tujuan utama dari penggunaan metode ini sebenarnya adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana AI bisa diintegrasikan dalam project management. Selain itu, metode ini juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tren, pola, serta kesenjangan penelitian yang masih ada dalam literatur yang terkait. Sumber datanya sendiri, penelitian ini memanfaatkan database akademik yang bereputasi tinggi, yaitu seperti MDPI, IEEE, Science Direct, dan juga Emerald. Dan keempat database ini dipilih karena memiliki cangkupan yang luas dalam bidang teknologi, manajemen, dan juga sistem informasi. Artikel yang digunakan ini dibatasi
mulai dari 2018 sampai 2024 untuk memastikan bahwa penelitian hanya mengkaji perkembangan terbaru dan relevan terkait penerapan AI dalam project management. Nah, kata kuncinya sendiri ketika proses pencarian dilakukan, ini menggunakan kombinasi kata kunci yang spesifik dan relevan seperti artificial intelligence in project management, AI and risk management, AI in resource allocation, dan juga AI in decision making. Nah, untuk meningkatkan akurasi pencarian digunakan juga Boolean operator seperti and untuk menggabungkan kata kunci, lalu or, not. Contohnya artificial intelligence and project management, not marketing. Nah, ini tuh digunakan untuk menghindari hasil yang tidak berkaitan dengan project. Nah, ini selanjutnya adalah proses screening dan selection proses. Untuk menjaga kualitas dari penelitiannya, hanya studi yang memenuhi kriteria tertentu yang dipilih, di mana artikelnya ini adalah peer-reviewed atau telah melalui proses review akademik, ditulis dalam bahasa Inggris, lalu secara langsung membahas AI dalam project management, menggunakan metode empiris, literature review, atau systematic review. Nah, kriteria yang dipakai ini memastikan bahwa data yang digunakan memiliki kualitas yang tinggi, valid, dan juga relevan dengan topik penelitian. Sedangkan untuk kriteria eksklusinya sendiri ada beberapa, di mana studi akan dikeluarkan atau tidak digunakan apabila dipublikasikan sebelum tahun 2018, di mana ini dianggap tidak mencerminkan perkembangan terbaru, lalu tidak menggunakan bahasa Inggris, tidak memiliki hubungan langsung dengan AI dalam project management, lalu hanya berupa opini editorial atau teori tanpa empiris, di mana hal ini dilakukan untuk menghindari penggunaan sumber yang kurang kredibel atau tidak mendukung tujuan dari penelitian. Nah, sedangkan proses Prisma sendiri digunakan em, si proses Prismanya ini mengikuti alur yang sudah ada, yaitu terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama, identification, di mana peneliti mengumpulkan 390 studi dari berbagai database dan juga sumber-sumber tambahan. Lalu screening atau penyaringan awal dilakukan dengan cara menghapus duplikasi data, lalu menyaring berdasarkan judul dan abstrak, dan mengeliminasi studi yang tidak relevan. Lalu kelayakan atau eligibility. Studi yang lolos screening dianalisis secara lebih mendalam melalui full text review untuk memastikan kesesuaian dengan kriteria penelitian. Lalu akhirnya sampailah pada tahap keempat yaitu inclusion atau inklusi akhir. Jadi setelah melalui seluruh proses, diperolehlah 22 artikel yang benar-benar relevan dan juga berkualitas tinggi untuk dianalisis lebih lanjut. Proses ini menunjukkan bahwa penelitian dilakukan secara ketat dan juga sistematis sehingga didapat hasil akhir yang bisa lebih dipercaya. Selanjutnya adalah data analisis dan juga output. Nah, yang pertama dari sintesis datanya sendiri. Setelah proses seleksi selesai melalui 4 tahapan Prisma itu, artikel yang dipilih ini dianalisis menggunakan pendekatan thematic analysis, di mana hal ini berarti setiap studi ini dikelompokkan berdasarkan tema utama yang berkaitan dengan penerapan AI dalam project management. Seperti resource optimization tentang bagaimana AI membantu efisiensi penggunaan sumber daya, lalu risk management tentang bagaimana AI mendeteksi dan juga mengelola risiko proyek, lalu scheduling, penggunaan AI dalam penjadwalan otomatis, dan juga decision making, di mana dukungan AI dalam pengambilan keputusan. Pendekatan ini mampu mengidentifikasi pola umum, membantu mengidentifikasi pola umum serta kontribusi AI di berbagai aspek manajemen proyek. Nah, hasil yang dicarinya ini penulis ingin mengungkap yang pertama tren terbaru di mana tren terbaru ini digunakan dalam penggunaan AI di project management. Lalu manfaat utama AI dalam meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas proyek. Lalu tantangan implementasi seperti biaya, keterbatasan data, dan juga resistensi organisasi. Dan ada dampak AI terhadap efektivitas proyek, termasuk pengurangan risiko dan juga peningkatan akurasi keputusan. Nah, outcome dari penelitian ini adalah gambaran secara menyeluruh dan juga berbasis bukti mengenai peran AI dalam project management. Selain itu, peneliti juga ingin menjadi referensi bagi praktisi dalam mengimplementasikan AI, lalu memberikan insight strategis untuk pengambilan keputusan berbasis teknologi, dan mengidentifikasi peluang pengembangan di masa depan.
Kalau secara keseluruhannya, dari bab metodologi ini, metode SLR dan Prisma ini memastikan bahwa penelitian tidak hanya komprehensif, tetapi juga memiliki tingkat keandalan yang tinggi dalam menjelaskan perkembangan dan penerapan AI dalam manajemen project. Nah, sekarang kita masuk ke salah satu bagian yang paling penting, yaitu results and discussion. Nah, result and discussion ini dibagi berdasarkan terjadinya research question. Nah, di sini kita mulai dari research question yang pertama. Nah, berdasarkan hasil literatur review, artificial intelligence menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dalam project management dan telah menjadi salah satu teknologi kunci dalam peningkatan efektivitas pengelolaan proyek. AI ini nggak cuma digunakan sebagai alat bantu aja, tapi telah bertransformasi menjadi sistem cerdas yang mampu mengolah data, khususnya dalam jumlah besar, sehingga bisa menghasilkan insight yang bernilai bagi pengambilan keputusan. Beberapa penerapan utama AI yang paling banyak ditemukan ini itu ada predictive analytics, automated scheduling, risk management, natural language processing atau NLP, serta chatbot dan virtual assistant. Predictive analytics ini menggunakan machine learning untuk menganalisis data historis proyek sehingga bisa memprediksi kemungkinan keterlambatan, lalu pembengkakan biaya maupun kebutuhan sumber daya di masa depan. Di mana hal ini tentunya bisa membantu project manager dalam melakukan perencanaan yang lebih matang dan juga berbasis data. Selain itu, automated scheduling juga memungkinkan proses penjadwalan proyek dilakukan secara otomatis dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti ketergantungan tugas dan juga ketersediaan sumber daya. Kalau dalam hal risk management, AI sendiri mampu mengidentifikasi risiko lebih awal melalui analisis pola dan juga anomali data. Sementara itu, kalau NLP ini dia ngebantu dalam memahami data tidak terstruktur seperti email, laporan, lalu juga notulen rapat sehingga bisa meningkatkan kualitas komunikasi dan juga koordinasi tim dan juga virtual assistant seperti eh virtual assistant dan juga chatbot, maaf, ini bisa berperan dalam mendukung komunikasi real time dan juga mengurangi beban administratif. Jadi dampaknya forecasting bisa lebih akurat, produktivitas meningkat, kesalahan manual berkurang, dan juga kolaborasi yang lebih efektif. Selanjutnya adalah jawaban untuk pertanyaan kedua atau research question 2. Nah, untuk pertanyaan ini, tantangan yang pertama, kita mulai dari tantangan implementasi AI dalam project management. Jadi kan sebenarnya AI memang menawarkan berbagai macam manfaat. Tapi meskipun begitu, implementasinya sebenarnya dalam project management ini tidak terlepas dari sejumlah tantangan yang signifikan, terutama karena masih banyak organisasi yang menghadapi kesulitan dalam mengadopsi teknologi ini, di mana keterbatasannya biasanya ada di faktor teknis, finansial, maupun organisasi. Lalu untuk tantangan utamanya sendiri ada di biaya implementasi yang tinggi, di mana salah satu hambatan terbesar bagi banyak organisasi. Tingginya biaya awal ini kan diperlukan untuk mengadopsi AI, termasuk pembelian software, pengadaan infrastrukturnya juga, serta dilakukan pelatihan karyawan, belum lagi kalau organisasi tersebut harus meng-hire tenaga profesional lagi untuk menerapkan sistem ini. Nah, makanya hal ini menjadi kendala utama, terutama bagi perusahaan-perusahaan kecil atau UMKM yang punya keterbatasan anggaran. Lalu tantangan utama yang kedua ini adanya tentang privasi dan juga keamanan data. Seperti yang kita tahu, AI ini kan memerlukan data dalam jumlah besar, termasuk data-data sensitif proyek untuk membantu proyek kita. Nah, hal ini justru menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan dan juga privasi data, terutama di sektor yang memiliki regulasi ketat seperti keuangan dan juga kesehatan. Yang ketiga adalah resistance to change, di mana jika dilihat saat ini masih banyak karyawan dan juga manajer proyek yang masih enggan atau menolak untuk mengadopsi AI karena tidak mau atau takut pekerjaannya ini uh, terambil sepenuhnya atau malah tidak percaya dengan pekerjaan dari AI. Lalu ada juga faktor budaya organisasi yang berperan besar dalam memperlambat adopsi AI. Yang keempat adalah
integrasi dengan sistem yang lama atau legacy systems. Kalau kita mengintegrasikan AI dengan sistem manajemen proyek yang sudah ada, tentu bakal lebih sulit dan juga memerlukan biaya tambahan serta waktu yang tidak sedikit karena harus menyesuaikan sistem yang lama dengan sistem yang baru. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah kurangnya sumber daya manusia ahli yang AI seperti yang saya sudah jelaskan di poin pertama soal finansial itu sendiri. Nah, jadi keterbatasan tenaga kerja yang memiliki keahlian di bidang AI seperti data science dan juga machine learning ini bisa menjadi hambatan serius dalam implementasi AI secara efektif. Mulai dari memang kurangnya tenaga ahli dan juga mahalnya tenaga ahli tersebut. Lalu apa dampak dari tantangan ini? Nah, akibat dari berbagai tantangan tersebut, proses adopsi AI ini jadi lebih lambat. Terus juga biaya implementasinya makin meningkat dan manfaat AI ini tidak bisa dimaksimalkan. Selain itu, dari ROI-nya sendiri atau return of investment-nya juga bisa tertunda karena organisasi kan membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai tahap optimalisasi. Seperti itu, sehingga menyebabkan implementasinya tidak maksimal. Lanjut kita ke resource discussion untuk RQ3 atau research question 3. Nah, jadi kita mulai untuk yang ketiganya. Ini lebih berfokus ke dampak AI terhadap proyek yang kompleks. Integrasi AI dalam project management ini dia bisa memberikan dampak yang sangat signifikan dalam pengelolaan proyek yang memiliki yang kompleks dan juga punya variabel yang banyak. Nah, di sini AI bisa membantu project manager dalam mengelola ketidakpastian, meningkatkan efisiensi, serta mempercepat proses pengambilan keputusan. Kita bahas yang pertama di risk management. AI ini dia memungkinkan risiko secara lebih dini, dia memungkinkan identifikasi risiko secara lebih dini melalui analisis data historis dan juga real time. Dengan predictive analysis juga risk mitigation tools, AI bisa memprediksi potensi gangguan proyek seperti keterlambatan atau kekurangan sumber daya dan juga masalah finansial. Di mana karena adanya manfaat ini bisa membantu organisasi untuk mengambil langkah mitigasi secara proaktif sehingga bisa meningkatkan kestabilan proyek. Yang kedua adalah resource optimization, di mana AI bisa membantu dalam mengalokasikan sumber daya secara lebih optimal. Dengan cara AI ini bisa mempertimbangkan berbagai faktor seperti kapasitas tim, waktu, dan juga prioritas tugas. Sebenarnya hal ini memang bisa dilakukan oleh manusia dengan cara yang tradisional, tapi tentu dengan AI kita hanya membutuhkan tenaga yang lebih sedikit dan juga waktu yang sedikit untuk melakukan analisis ini. Nah, dengan demikian penggunaan sumber daya kan jadi lebih efisien, waste juga berkurang, serta meminimalkan waktu yang menganggur atau idle time. Yang terakhir, yang ketiga ini decision making efficiency. AI-based Decision Support System atau DSS ini dia bisa memberikan insight berbasis data secara real time yang bisa membantu project manager dalam mengambil keputusan yang lebih cepat, terus juga bisa lebih akurat. Nah, dengan kemampuan analisis data yang tinggi, AI ini bisa merekomendasikan tindakan terbaik sesuai dengan kondisi proyek. Jadi nanti kualitas keputusannya juga lebih relevan dan juga lebih berkualitas. Selain itu, AI-enabled automation juga bisa memproses kerja dengan mengotomasi tugas-tugas rutin seperti misalnya monitoring progres dan juga penugasan pekerjaan, di mana hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tapi juga bisa mengurangi kemungkinan kesalahan manusia. Nah, berikut adalah tabel 5 impact of integration-nya. Nah, jadi kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu kesimpulan dan juga rekomendasi. Jadi, berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa AI merupakan faktor transformasi yang sangat signifikan dalam project management. Integrasi AI ini bisa mengubah cara proyek direncanakan, dijalankan, dan juga dievaluasi dengan pendekatan yang lebih berbasis data, otomatis, dan juga lebih prediktif. AI ini nggak cuma meningkatkan efisiensi operasional juga, tapi dia bisa membantu organisasi dalam menghadapi kompleksitas proyek, di mana saat ini di kompleksitas proyek modern ini lebih tinggi kompleksitasnya. Lalu, AI juga terbukti memberikan kontribusi utama dalam tiga aspek penting, yaitu risk management,
di mana AI bisa memprediksi potensi risiko secara lebih akurat melalui data historis dan juga analisis data real time, sehingga uh, project manager bisa memungkinkan tindakan mitigasi lebih awal. Yang kedua ini resource optimization. AI ini bisa mengalokasikan sumber daya secara optimal, mengurangi pemborosan, serta memastikan penggunaan tenaga kerja, waktu, dan biaya menjadi lebih efisien. Ketiga, dalam decision making, AI melalui sistem seperti decision support system bisa menyediakan insight berbasis data yang cepat dan juga akurat, sehingga project manager ini bisa mengambil keputusan yang lebih tepat dan juga lebih strategis. Dampak dari penerapan IA ini sangat nyata, yaitu proyek bisa diselesaikan lebih cepat, biaya lebih terkendali, risiko juga bisa diminimalkan. Nah, dengan kata lain, AI ini bisa berperan sebagai enabler utama dalam meningkatkan performa project management di berbagai industri. Meskipun manfaatnya ini banyak sekali seperti yang sudah saya sebutkan, implementasi ini lagi-lagi masih menghadapi berbagai tantangan utama yang perlu diperhatikan oleh organisasi. Salah satu tantangan terbesarnya ini adalah biaya implementasi yang tinggi, mencakup investasi pada teknologi, infrastruktur, serta sumber daya manusia. Selain itu, ada tantangan pada privasi data, integrasi dengan sistem yang sudah ada, dan juga resistensi terhadap perubahan budaya kerja dari karyawan. Nah, jika tantangan-tantangan ini tidak dikelola dengan baik, maka implementasi AI ini tidak akan berjalan dengan optimal dan manfaat yang diharapkan itu juga akan sulit dicapai. Dan agar implementasi AI dalam project management dapat berjalan efektif, terdapat beberapa strategi rekomendasi yang bisa diterapkan oleh organisasi. Yang pertama, organisasi ini perlu fokus pada penggunaan AI yang memberikan return of investment yang jelas dan dengan memprioritaskan area yang paling berdampak seperti risk management, resource optimization, dan juga decision making. Diharapkannya pendekatan ini bisa membantu memastikan investasi AI ini memberikan manfaat yang nyata dan tidak terlalu merugikan tidak merugikan organisasi. Yang kedua, organisasi juga harus memperkuat keamanan data dan kepatuhan terhadap regulasi. Dan dengan menerapkan sistem perlindungan data yang kuat untuk menjaga kerahasiaan dan integrasi informasi proyek, keamanan untuk organisasi, terutama untuk cyber security-nya juga akan lebih baik. Yang ketiga, penting untuk melakukan training dan juga upskilling bagi tim project management agar mereka bisa lebih paham akan manfaat teknologi AI secara optimal dan juga bisa melakukan atau ngeran si program AI ini dengan lebih maksimal. Karena tanpa kesiapan sumber daya manusia, teknologi AI ini tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Yang keempat, organisasi perlu membangun budaya kerja yang inovatif dan juga kolaboratif, sehingga bisa mendukung pengadopsian teknologi baru sehingga bisa mendukung adopsi teknologi baru dan mengurangi resistensi terhadap perubahan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara komunikasi yang efektif, lalu pelatihan staf, serta keterlibatan karyawan dalam transformasi digital. Kedepannya, AI ini memiliki potensi besar untuk menjadi standar baru dalam project management. Apalagi ini bisa sebenarnya berpotensi di berbagai industri. Dan seiring dengan berkembangnya teknologi, AI ini akan semakin mudah juga untuk diakses. Seperti yang kita tahu, untuk akhir-akhir ini semakin banyak AI yang berkembang. Dan juga semakin mudah untuk dijangkau sehingga uh, bisa lebih terintegrasi dengan sistem yang udah ada. Dan penelitian di masa depan diharapkan penulis bisa berfokus pada pengembangan solusi AI yang lebih user-friendly, lalu juga scalable dan cost-efektif, sehingga bisa diadopsi oleh lebih banyak organisasi, termasuk skala kecil menengah atau UMKM. Selain itu, pengembangan framework implementasi AI yang praktis juga menjadi kunci dalam mempercepat adopsi teknologi. Sekian dari saya, terima kasih.